Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera dan kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Martin Felix dengan NIM 221472, Prodi PGSD Universitas Primagraha. Adapun maksud dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk penyelesaian mata kuliah pembelajaran menulis dan membaca sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Maulina Rahayu MPD. Untuk menerangkan salah satu materi dari MK tersebut, di sini saya akan menerangkan materi tentang diksi. Oke, baik, diksi berasal dari bahasa Latin dictio yang berarti kata atau ucapan. Dalam konteks bahasa, diksi merujuk pada pilihan kata yang digunakan dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Diksi bukan hanya sekedar pemilihan kata, tetapi juga mencakup cara kata-kata tersebut disusun dan digunakan dalam kalimat untuk menyampaikan makna yang diinginkan. Dengan kata lain, diksi adalah seni dalam memilih kata yang tepat untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Diksi memiliki dampak yang signifikan terhadap cara pembaca atau pendengar memahami dan merasakan suatu teks. Pemilihan kata yang tepat dapat menciptakan suasana yang diinginkan, menggambarkan karakter dengan lebih jelas, dan menyampaikan tema yang mendalam. Oke, materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis diksi. Diksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis ya, masing-masing dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai jenis-jenis diksi. Yang pertama, diksi formal, diksi informal, diksi konotatif, diksi denotatif, dan diksi puitis. Oke, baik, selanjutnya adalah fungsi diksi. Yang pertama, menciptakan keindahan dalam tulisan atau ucapan. Yang kedua, memperjelas makna dan menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, menyesuaikan gaya bahasa dengan konteks dan audiens. Yang keempat, membangun karakter dan suasana. Lalu yang terakhir, menyampaikan emosi dan perasaan. Lalu selanjutnya, pentingnya diksi dalam karya sastra ya. Yang pertama itu menciptakan suasana, dua, menggambarkan karakter, yang ketiga menyampaikan pesan, keempat diksi yang unik dan kreatif, lalu yang terakhir menciptakan keindahan bahasa. Oke. Baik, ini materi yang terakhir ya, yaitu contoh penggunaan diksi, yaitu dalam penulisan karya sastra. Contoh penggunaan diksi dalam berbagai konteks termasuk dalam penulisan karya sastra dan komunikasi sehari-hari. Yang pertama itu penggunaan diksi dalam karya sastra. Dalam karya sastra, pemilihan diksi yang tepat sangat penting untuk menciptakan suasana, karakter, dan emosi yang mendalam. Diksi yang digunakan oleh penulis dapat mempengaruhi cara pembaca merasakan serta memahami cerita. Berikut adalah beberapa contoh menciptakan suasana, menggambarkan karakter, dan menyampaikan emosi. Oke, selanjutnya penggunaan diksi dalam komunikasi sehari-hari. Dalam komunikasi sehari-hari, penggunaan diksi yang sesuai dapat meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan. Pemilihan kata yang tepat membantu dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan menghindari kesalahpahaman. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama dalam percakapan santai, yang kedua dalam presentasi atau diskusi formal, yaitu, dan yang terakhir dalam menyampaikan informasi. Lalu yang terakhir, penggunaan diksi dalam iklan dan pemasaran. Dalam dunia pemasaran, pemilihan diksi yang tepat dapat menarik perhatian konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian. Diksi yang digunakan dalam iklan seringkali dirancang untuk menciptakan daya tarik emosional. Contoh, rasakan sensasi segar setiap hari dengan produk kami yang alami dan berkualitas tinggi, yaitu menggunakan kata-kata yang menggugah selera dan menciptakan citra positif. Lalu dapatkan penawaran spesial hanya hari ini, jangan lewatkan kesempatan emas yang mendesak untuk mendorong tindakan segera. Oke. Jadi kesimpulannya, diksi adalah elemen penting dalam bahasa sastra yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan memahami suatu teks. Pemilihan kata yang tepat tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam terhadap emosi dan persepsi pembaca. Dalam konteks sastra, diksi berperan sebagai jembatan antara penulis dan pembaca.
memungkinkan penulis untuk mengekspresikan ide atau perasaan dan imajinasi mereka dengan cara yang dapat dipahami dan dirasakan oleh pembaca. Sekian penerangan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.